Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang keajaiban zikir setelah sholat, dan nanti juga dijelaskan tentang apa saja bacaan-bacaan atau zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan dibaca setelah sholat. Di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah selesai melaksanakan salat, maka berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Karena kondisi sholat seseorang itu kan tergantung kesehatan dan tidaknya, sehingga boleh jadi mungkin dia bisa berzikir sambil berdiri karena mungkin tergesa-gesa habis sholat ada urusan, maka bisa sambil jalan, ataupun kalau lagi senang bisa zikir sambil duduk, atau mungkin kalau orang itu sakit bisa berbaring dalam kondisi zikir. Kemudian dalam surah Al-Jum'ah juga Allah katakan dalam ayat ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian beruntung. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita tentang anjuran zikir setelah salat. Adapun keutamaannya, zikir setelah salat itu la yakhibu qailuhun aw fa'iluhun, tidak akan disentuh dengan kerugian bagi yang membacanya atau bagi yang melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an, mu'aqqibatu la yakhibu qailuhun aw fa'iluhun dubura kulli salatin maktubatin thalathun wa thalathuna tasbihatan wa thalathuna tahmidatan wa arba wa thalathuna takbiratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tidak akan mengalami kerugian bagi yang mengucapkan atau yang melakukannya setiap selesai sholat 5 waktu, maka bacalah 33 tasbih, 33 tahmid, dan 34 takbir. Jadi orang yang membaca zikir setelah sholat itu dipastikan hidupnya tidak akan mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang berzikir setelah sholat itu pahalanya sama dengan haji, pahalanya sama dengan umrah, pahalanya sama dengan sedekah, bahkan pahalanya sama dengan jihad. Jadi rugi kalau sampai orang meninggalkan zikir setelah sholat. Lihat pahalanya. Dan itu disyaratkan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi orang-orang miskin dari kalangan muhajirin itu, mereka datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wa na'imal mukim." Rasul, orang-orang kaya itu, mereka mendahului kami dengan derajat-derajat tinggi dan nikmat yang sangat besar. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaquna. Mereka salat sama dengan kami, mereka puasa sama dengan kami, tapi mereka punya harta yang kami tidak punya. Mereka bisa haji dengan hartanya, bisa umroh dengan hartanya, bisa jihad dengan hartanya, bisa sedekah dengan hartanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Maukah ku ajarkan kepada kalian yang kalian akan dapat seperti yang mereka dapat?" Kata Nabi SAW, "Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa salasin." Kalian tinggal bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap selesai solat 33, itu sama pahalanya. Lihat bagaimana Nabi SAW menyamakan orang-orang yang zikir setelah solat, pahalanya sama dengan haji, pahalanya sama dengan umroh, pahalanya sama dengan jihad, dan bahkan dengan bersedekah yang banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, zikir setelah solat itu bisa menggugurkan banyak dosa. Bisa menggugurkan banyak dosa. Walaupun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di lautan. Dan itu disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man sabbahallah fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallah thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin fatilka tis'ah wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, barang siapa yang bertasbih setiap selesai solat 33, mengucapkan alhamdulillah 33, mengucapkan Allahu Akbar 33, sehingga genap menjadi 99, kemudian disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, luar biasa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, setiap hari kita melakukan dosa. Maka orang yang mengamalkan zikir setelah solat tidak sadar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa zikir setelah solat itu wasiat dari Nabi. Nabi yang berwasiat agar jangan meninggalkan zikir setelah solat. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Abi Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi satu hari Rasul mengambil tangannya dan mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, saya mencintai engkau karena Allah. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan pernah tinggalkan zikir setelah salat wahai Mu'adz, dan katakanlah, Allahumma ya Allah, a'inni ala dzikrik, tolong aku agar bisa mengingatmu, wa syukrik, dan bersyukur akan nikmatmu, wa husni ibadatik, dan tolong agar aku bisa beribadah kepadamu seindah mungkin. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ya, bagaimana di sini
Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan zikir setelah sholat luar biasa. Maka rugi sekali kalau seandainya seseorang kemudian meninggalkan zikir setelah sholat. Apalagi zikir setelah sholat tadi menghancurkan dosa-dosa kita, merontokkan dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita itu sebanyak buih yang ada di lautan. Coba perhatikan, Bu. Kita membaca tasbih, tahmid dan takbir ini kan bukan hanya diperintahkan setelah sholat saja, Bu, tapi juga diperintahkan sebelum tidur, kan? Kenapa demikian? Kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, dan juga Fatimah putrinya mengatakan, maukah ku ajarkan kepada kalian beberapa kalimat, kata Rasul, dan itu lebih baik daripada pembantu yang kalian minta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau engkau berangkat ke pembaringanmu, maka ucapkan tasbih 33, kemudian tahmid 33, dan takbir 34. Jadi semua 100. Apa faedahnya? Ingat, kalimat tasbih saja, kalimat tasbih itu terkandung tauhid. Karena kita membersihkan semua sifat-sifat dan nama-nama Allah dari hal-hal yang bisa mengurangi. Artinya ketika kita bertasbih itu di dalamnya terkandung tauhid. Jadi kalau ibu membaca tasbih sebelum tidur itu hakikatnya tidur ibu itu di atas tauhid, gitu maksudnya. Sehingga kalau tidur di atas tauhid, kalau Allah takdirkan kita meninggal, berarti meninggal di atas tauhid. Coba, nikmat mana lagi orang meninggal di atas tauhid itu? Apalagi bacaan-bacaan zikir seperti itu, kalau kita kemudian baca sebelum tidur, itu juga bisa menolong kita untuk bangun tengah malam, supaya kita ini bisa sholat malam dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ucapan yang paling dicintai Allah itu kan 4. Ucapan yang paling dicintai Allah itu 4. Pertama subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian Allahu akbar. Inilah 4 kalimat yang paling dicintai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Artinya kalau kita baca 4-4-nya, Bu, berarti kita sedang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya keumuman zikir, ya, apalagi dibaca selepas sholat. Tapi kalau kita melihat keutamaan zikir secara umum lebih hebat lagi. Kata Nabi SAW dalam hadis Abi Darda radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, Rasul mengatakan, ala adullukum bi khairi min a'malikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal? Bayangkan, zikir itu sebaik-baik amal, kata Nabi. Wa azkaha inda malikikum, lebih membersihkan kalian ketika berhadapan dengan Allah. Wa arfauha fi darajatikum, diangkat derajat kalian di sisi Allah. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraq, wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan lebih baik daripada infak emas dan perak, bahkan lebih baik daripada Anda berjihad sehingga Anda dibunuh atau membunuh musuh. Kata sahabat, tentu Rasul, amalan apa itu kok banyak kali keutamaan? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. 1, kata Rasul, amalan yang paling baik. 2, bisa membersihkan kita di hadapan Allah. 3, bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. 4, lebih baik daripada infak emas dan perak. 5, lebih baik daripada jihad, Anda membunuh atau Anda dibunuh. Bayangkan, 5 perkara orang akan mendapatkan bagi yang lisannya tidak pernah kering daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim itu, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira wa dzakira. Telah mendahului kita masuk surga orang-orang mufarridun.
Jadi kalau ibu jalan berdua dari rumah ke sini, yang satu zikir terus, ibu diam saja, maka samping ibu yang zikir itu duluan masuk surga. Itulah mufaridun namanya. Jadi ditanya, siapa mufaridun itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan laki-laki ataupun perempuan yang lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mithlul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang suka zikir kepada Allah dan orang yang jarang zikir kepada Allah itu sama permisalan orang hidup sama orang mati. Lihat orang mati, tidak bisa apa-apa, tapi orang hidup kemana-mana kan itu. Itulah perbedaannya orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW menukilkan firman Allah, artinya hadis ini hadis kursi, ana ma'abdi, saya bersama hambaku, kata Allah, idza huwa dzakarani, selama dia mengingatku, wa taharrakat bi syafatah, dan selama lisannya terus bergerak mengingat aku. Jadi orang yang berzikir itu terus akan disertai Allah dalam kehidupan. Dan tentu kalau Allah menyertai dalam kehidupan kita, semua urusan kelar semuanya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abi Musa al-Ash'ari yang dikeluarkan Bukhari Muslim, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan pembendaharaan dari pembendaharaan sorga? Sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, perbanyaklah haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat ini diantara keistimewaan dan keajaiban zikir kepada Allah. Kalau saya sebutkan banyak sekali. Baik, kita masuk pada zikir salat ini. Seperti apa zikir salat ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, yang pertama kali kalau ibu selepas salat ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapkan istighfar 3 kali. Apa gunanya istighfar, Bu? Para ulama mengatakan gunanya istighfar 3 kali selepas salat itu, Bu. Yang namanya kita lagi sholat itu, Bu, kadang-kadang menghayal, kadang-kadang kurang khusyuk, kadang-kadang bacaannya kurang fasih, kadang-kadang melamun, kadang-kadang kurang tumak ninah. Kita tidak tahu kan, mesti dalam sholat kita itu adalah kekurangan-kekurangan itu. Maka sebagai pelengkap supaya kekurangan-kekurangan itu bisa ditempel, makanya kita disunnahkan untuk baca istighfar 3 kali. Itu minimal, Bu. Ya, minimal itu baca istighfar. Kalau ibu tergesa-gesa kan itu ya, maka istighfar jangan sampai ditinggal. Umpamanya ibu lagi safar kemana, kemudian sholat di musola, kalau lama-lama zikir ketinggalan, istighfar ini tolong jangan ditinggal. Minimal istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena fungsinya istighfar ini tadi, boleh jadi ketika kita sholat ini ada kekurangan, itu maksud. Makanya disuruh istighfar 3 kali. Kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi SAW apabila selesai sholat, kemudian beliau beristighfar 3 kali, kemudian menambah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, jadi tolong ini jangan tinggalkan. Ini sependek-pendeknya zikir. Jadi kalau ibu tergesa-gesa, paling pendek zikir istighfar 3 kali dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, pergi. Kalau memang sangat mendesak gitu ya, sangat tergesa-gesa, tidak bisa duduk lama-lama, inilah sependek-pendeknya zikir. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang salam
dan keselamatan hanya milik Engkau. Maha suci Engkau wahai Zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru kemudian kita baca tauhid. Setelah kita membaca astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka ibu lanjut dengan mentauhidkan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa yang Kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya kecuali Engkau ya Rabb. Semua kejayaan dan kemuliaan milik. Jadi ini bacaan selanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lalu setelah itu ibu bisa menambah sebagaimana hadis Abdullah bin Zubair itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini juga kalau ibu menghafal baca juga. Baru setelah itu ibu bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan ini ada 5 cara. Ingat Bu ya, tasbih, takbir, tahmid itu ada 5 cara. Saya kasih tahu, semuanya riwayatnya sahih. 1, ibu membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Berarti jumlahnya berapa? 99 kali. Ini gambaran pertama, bentuk pertama. Boleh juga yang kedua, tasbih subhanallah 33 kali, takbir 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kasih genap 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti semuanya ada 100. Karena tasbih 33, kemudian tahmid 33, kemudian takbir 33, 99 tambah 1 jadi 100 dengan la ilaha illallah. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, tasbih subhanallah 33, tahmid 33, takbir 34. Berarti 100 kan? Ya, ini gambaran yang ketiga ya. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Berarti 100. Berarti sudah berapa? Sudah 3. Kemudian yang keempat, ini gambaran yang keempat, boleh juga. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25, jadi 100. Saya ulang, ini cara yang keempat. Tasbih subhanallah 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 25 kali. Alhamdulillah 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 25 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 25 kali. La ilaha illallah 25 kali. Jadi genap menjadi 100. Ini gambaran yang keempat. Dan yang terakhir ini yang tergesa-gesa Bu. Tasbih 10 kali. Allah subhanallah 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 10 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 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 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Berarti jumlahnya 30.
Ya, ini boleh, lima-limanya boleh. Ibu memilih yang mana? Semuanya ada hadisnya, semuanya sahih. Ya. Saya ulangi ya, biar mantap. 1. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jumlahnya 99. 2. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, genapkan dengan la ilaha illallah menjadi 100. Yang ketiga, tasbih 33, tahmid 33, takbir Allahu Akbar tambah 1, 34 menjadi 100. Ya. Kemudian yang keempat, tasbih 25, kemudian tahmid 25, kemudian takbir 25, dan la ilaha illallah tahlil 25, jadi 100 juga. Dan yang terakhir, ini yang tergesa-gesa saya tadi katakan, tasbih 10, tahmid 10, takbir 10, berarti 30 jumlahnya. Semuanya sahih, boleh diamalkan. 5 bentuk zikir ini, 5-limanya hadisnya semuanya sahih. Nanti saya akan sebutkan riwayat-riwayatnya. Tetapi pertanyaannya muncul, gimana kalau seandainya kita gabungkan semuanya saja? Daripada kita subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33, kan lama Bu. Kita gabung saja, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 33 kali. Kan nanti jatuhnya 99 juga kan? Paham maksud saya? Ya. Kita gabungkan sajalah, daripada subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya gabungkan aja satu kalimat. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 1. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 2, sampai 33. Berarti kan semuanya nanti jatuhnya 99 juga kan gitu ya. Lah ini bagaimana pandangan para ulama? Kita gabungkan aja daripada satu-satu. Ya. Maka ulama mengatakan dua-duanya boleh. Boleh dua-duanya. Ya. Baik ibu satu-satu, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, boleh. Ataupun mau digabungkan juga boleh. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Boleh dua-duanya. Yang jadi khilaf para ulama itu adalah mana yang afdol. Jadi yang jadi khilaf itu bukan boleh tidak bolehnya, dua-duanya boleh. Tapi mana yang afdol itu yang jadi masalah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tidak ada yang afdol, dua-duanya boleh. Kata Imam Ahmad, mukhayyar, boleh memilih. Mau yang ini boleh, mau yang itu boleh, kata Imam Ahmad. Ya. Tetapi Imam Nawawi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan sebaiknya disendiri-sendirikan. Ya, yang lebih afdal itu yang sendiri-sendiri. Subhanallah sendiri, alhamdulillah sendiri, kemudian alhamdulillah sendiri. Apa alasannya? Kan sama saja sebenarnya kan? Alasannya karena gerakan jari lebih banyak yang sendiri dibandingkan yang digabung. Itu saja alasannya. Sebab kalau seandainya kita sendiri-sendiri Bu, subhanallah, 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 ini jari akan banyak bergerak. Tapi kalau digabungkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jarinya sedikit bergerak, karena setelah diangkat 33 selesai kan? Sementara jari-jari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semakin banyak bergerak, semakin banyak bersaksi. Itu maksudnya. Ya. Tetapi intinya kalau ditanya mana yang lebih baik gitu ya, tidak ada yang lebih baik menurut Imam Ahmad. Tapi menurut Imam Nawawi sebaiknya yang disendiri-sendirikan, karena alasannya gerakan jari akan lebih banyak lagi. Itu alasannya di situ saja ulama itu. Tapi boleh dua-duanya dilakukan, tidak ada masalah. Dan dua-duanya ada dalilnya. Adapun dalil yang pertama yang membolehkan menggabungkan itu adalah hadis yang kita baca tadi.
Hadis ketika para fuqara muhajirin, orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah mengadukan orang-orang kaya itu enak kali mereka, kok bisa haji, bisa umroh, bisa jihad, bisa sedekah dengan harta, lah kami tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu, kalau kau ingin mendapatkan apa yang mereka dapatkan, kata Rasulullah apa? Bacalah tasbih, tahmid, takbir. Kemudian Rasul mengatakan 33 kali di belakang. Seolah-olah ada penggabungan di sini. Ya, Rasul tidak mengatakan tasbih sekian, tahmid sekian, takbir sekian, tapi Rasul menyebutkan langsung tahmid, tasbih, tahmid, takbir sekian, kata Rasul. Kata perawi hadis ini namanya Abu Saleh. Ya, ketika namanya Sumai itu bertanya kepada Abu Saleh. Abu Saleh mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang pemahaman hadis tadi. Kata Abu Saleh mengatakan bahwa kita dalam zikir ketika sholat digabungkan, bukan dipisah-pisahkan. Ini dalil yang menggabungkan. Tetapi kata ulama yang memisahkan, rata-rata semua riwayat yang kita baca tentang tasbih, tahmid dan takbir itu rata-rata disendirikan. Ya, tetapi karena ada dua riwayat ini, makanya Imam Ahmad mengatakan jangan menyempitkan, dua-duanya boleh, kata Imam Ahmad. Tapi Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Al-Qadhi Iyad, dan banyak para ulama mengatakan sebaiknya disendiri-sendirikan. Wallahu a'lam. Bisa dipahami, Bu? Takutnya nggak dengar masalah ini, suaranya krek-krek di atas nih ya. Nah, itulah gambaran seseorang membaca tasbih, takbir, kemudian tahmid dan tahlil. Nah, setelah kemudian ibu membaca seperti itu, membaca tasbih, tahmid dan takbir tadi, mulailah kalau ibu mau nambah baca ayat kursi. Karena hadis Nabi SAW mengatakan man qara'ah ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannata illa an yamut. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Seolah-olah tidak ada syarat dia masuk surga, tinggal mati aja syaratnya. Orang yang melanggengkan membaca ayat kursi selepas sholat wajib, tapi dibaca setelah tasbih, tahmid, takbir, baca ayat kursi. Kemudian boleh juga dibaca setelah ayat kursi muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Karena Nabi SAW dalam hadis Uqbah ibn Amir mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqra muawwidhataini dubura kulli salatin. Rasul memerintahkan aku untuk membaca muawwidhataini qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq setiap selesai salat. Jadi bisa ditambah ayat kursi, kemudian muawwidhataini qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian baru setelah itu doa-doa yang memang boleh dibaca dan dianjurkan dan dimasukkan ke dalam zikir, seperti umpamanya hadis Ummu Salamah Hindun binti Umayyah radhiyallahu an. Dia mengatakan kana yaqulu idza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dari Ummu Salamah Hindun binti Umayyah, dia mengatakan biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika salat subuh ketika selesai salam beliau membaca Allahumma ya Allah, ya, inni as'aluka, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, nafi'an, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima. Jadi boleh juga ditambah dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Boleh juga ditambah, dimasukkan ke wirid ini. Boleh juga membaca ditambah dengan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Boleh juga, boleh kalau ibu agak panjang Rabbighfirli aja lah 100 kali, ya. Jadi boleh membaca 100 kali Rabbighfirli, 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 Rabbighfirli. Dan ini kan gunanya agar Allah mengampuni dosa kita. Dan itu sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya.
Kemudian atau ibu boleh juga membaca doa yang diajarkan Rasul kepada Mu'adz tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau boleh juga ditambah doa takut kepada kesyirikan yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar selalu membaca selepas sholat apa? Dijadikan wirid, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari kesyirikan yang aku tahu dan dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Nah, inilah bacaan-bacaan zikir. Kata para ulama, kesalahan orang habis sholat itu langsung doa. Jangan doa dulu, ya. Zikir dulu. Selesaikan zikirnya baru doa. Ya, karena Rasulullah SAW tidak ada satupun riwayat habis sholat langsung doa, ngangkat tangan, tidak ada. Zikir dulu, ya. Karena zikir ini sudah terkandung doa sebenarnya. Ya, zikir sendiri sudah terkandung doa, apalagi istighfar tadi. Masa habis sholat langsung ngangkat tangan? Enggak begitu. Minta dulu ampun kepada Allah. Boleh jadi sholat yang kita lakukan ada kelalaiannya, kita tidak tahu. Makanya habis sholat langsung astagfirullahaladzim, 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 supaya sekali lagi dosa-dosa dalam sholat kita, kelalaian kita dalam sholat kita itu bisa disempurnakan dengan istighfar. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang masalah tasbih, tahmid, takbir tadi itu, ya. Pertama riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim. Man sabbahallah fi dzuburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Barang siapa yang berzikir setelah selesai sholat kemudian membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, lengkapi la ilaha illallah jadi 100. Ini yang pertama tadi ya, gambar. Kemudian yang kedua 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Ya, jadi 100 juga. Ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, mu'aqibatun la yakhibu qailuhun aw fa'iluhun dubura kulli salatin maktubatin salasun wa salasuna tasbihatan wa salasun wa salasuna tahmidatan wa arba wa salasuna takbiratan. Ada beberapa kalimat yang orang yang mengucapkannya tidak akan rugi dunia akhirat. 33 tasbih, 33 tahmid, 34 takbir. Ini gambaran yang kedua, ya, 100 juga, ya. Kemudian gambaran yang ketiga, yang tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25, 100 juga tuh. Ini berdasarkan hadis Zaid bin Thabit yang dikeluarkan Imam Nasai dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubura kulli salatin salasan wa salasin tahmadu salasan wa salasin tukabbiru arba'an wa salasin. Qala na'am. Kemudian kata Nabi SAW di riwayat yang lain, kata Rasul, umiru an yusabbihu dubura kulli salatin salasan wa salasin wa yahmadu salasan wa salasin wa yukabbiru arba'an wa salasin. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ditambah di ujung hadis, kata Nabi SAW, faj'aluha khamsan wa ishrin. Ya, jadikan oleh kalian khamsan wa ishrin, artinya 25. Ya, enggak perlu 33, boleh 25, 25 jadi 100. Nah, gitu maksudnya. Ini berdasarkan hadis Zaid ibn Thabit yang dikeluarkan Imam Nasai. Atau tadi 10-10 tadi. Tasbih 10, takbir 10, kemudian tahmid 10 berdasarkan hadis Abdullah Ibn Amr radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah taala, yusabbihu fi duburi kulli salatin ashran wa yahmadu ashran wa yukabbiru ashran. Bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 33 kali. Termasuk juga gambaran yang 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir tanpa digenapkan menjadi 100. Ini pun hadisnya disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Intinya bahwa ada 5 gambar. Itu secara singkat
zikir selepas sholat. Wallahu alam, ini untuk pengetahuan saja, biar mengingatkan lah, karena ibu kan juga sering zikir juga, tapi terkadang ilmunya nggak ada ya. Jadi kita hanya memberikan pengetahuan bahwa macam-macam zikir itu disebutkan. Tapi sekali lagi, jangan langsung berdoa selepas sholat, zikir dulu. Nanti kalau selesai zikir bolehlah ibu angkat tangan sebagai doa kan itu ya. Ya, ataupun sholat sunnah dulu, baru habis sholat sunnah berdoa, itu lebih afdal lagi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya, masih ada waktu sampai 9:30. Ada 15 menit lagi. Afwan Bu, karena memang kondisinya hujan, jadi saya harus jerit-jerit pula ini jadinya ya. Habis pula suaranya di sini. Waalaikumsalam. Saya berpikir, cuma sebelum itu doa dan agama dan mereka, itu suara itu melalui doa seperti berpikir tapi sudah membaca itu baru baca itu punya lagi ya? Ya enggak masalah sih, yang mana duluan tidak ada masalah. Cuman ulama sudah menyusun kenapa istighfar dulu, karena istighfar inilah yang vital dalam zikir setelah sholat. Karena tadi fungsi istighfar, kenapa istighfar didahulukan tadi, ya untuk menembel kekurangan dalam sholat. Kalau yang lain itu kan tambah-tambahan saja, muhassinat, hanya untuk menambah-nambah pahala. Tapi istighfar ini jangan sampai ditinggal. Pokoknya ibu terburu-buru lah gitu ya, karena tidak mungkin lah kita baca tasbih minimalnya tadi astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak tayyadal jalal, terus pergi. Nah, ya kalau mau di jalan ibu bisa juga sambil jalan zikirnya ya, subhanallah, 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 sambil jalan ya, nggak apa-apa. Karena keumuman ayat yang kita baca di tadi kan pada surat An-Nisa tadi ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadkurullaha qiyaman, bisa berzikir sambil berdiri jalan kan itu ya, wa qu'udan atau sambil duduk, ataupun wa ala jambin ataupun baring karena dia sakit. Jadi bisa dilakukan tiga-tiganya. Wallahu a'lam. Ya kalau ibu mau ganti dirobah ya nggak masalah. Cuma memang kebiasaan yang sudah biasa kadang-kadang agak lama kebiasaannya berubah kan. Tapi sebaiknya kalau saya anjurkan istighfar baru yang lain. Iya. Oke. Sebenarnya zikir itu semua sama setelah sholat wajib, tapi kan ada yang ditambah. Ini saya nggak semua jelasin sebenarnya. Kadang Rasul menambah selepas sholat subuh ada sendiri. Nah, setelah sholat maghrib ada sendiri gitu. Memang ada beberapa lafaz. Tapi yang saya jelaskan ini zikir yang umum, yang memang semua sholat kita baca. Adapun kalau ada tambahan-tambahan riwayat yang mungkin subuhun kudus rabbuna atau apa setelah subuh dan begitu seterusnya, memang ada riwayatnya, itu dikhususkan di sholat habis sholat subuh saja ada gitu. Yang saya jelasin ini saya mengambil umum biar semua jadi pelajaran. Nah inilah susunan zikir selepas sholat wajib, mau habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, subuh, semua sama. Cuman kalau ada tambahan-tambahan, ada tambahan-tambahan. Wallahu a'lam. Untuk membaca ayat kursi setelah zikir sholat, itu apabila kita melanjutkan mau baca
ya baca lagi, karena itu beda zikirnya. Kalau zikir pagi petang itu memang untuk isnul muslim ya, penjagaan kita. Nah, itu kan untuk penjagaan kita dari hasadnya orang hasad, dengkinya orang dengki, sihirnya orang yang nyihir dalam satu hari itu, dari pagi sampai sore. Nah, kita akan terjaga dari itu. Kemudian kita baca sore biar terjaga sampai pagi. Kalau zikir selepas sholat ini muhassinat namanya. Muhassinat itu kebaikan-kebaikan untuk menambah pahala sholat. Ya, itu beda fungsinya. Wallahu a'lam. Terus kalau ada yang berzikir setelah sholat ini, seandainya setelah sholat kita nggak langsung zikir, seandainya ada orang yang mendesak, terus setelah sholat kita duduk langsung zikir, nggak apa-apa. Namanya ibu habis sholat, minimalnya istighfar lah. Kalau istighfar kan sebentar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, salam tabarak keluar. Ada tamu, balik lagi, lanjut, nggak ada masalah. Ya, kalau ada jeda gitu kan. Tapi karena sebentar. Tapi kalau keluar selamanya, ya kan ibu bisa sambil jalan. Bisa sambil jalan. Sambil dari sini ke rumah, nah bisa lah tasbih. Namanya yang paling cepat 10-10. Ya. Kalau ingin cepat selesai zikirnya sambil dari sini ke rumah kan selesai tuh. Tasbih, takbir, tahmid. Allah. Baik, nggak ada. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berisinya suara hujan masih kedengaran suara saya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu